Hai semua, kembali lagi di channel aku, No Official. Di video kali ini aku mau bahas tentang bagian dari keuangan lagi, tapi bukan tentang budgeting ya kali ini. Dan yang bakal aku bahas itu adalah aku mau coba ngasih ke teman-teman perbedaan apa sih bedanya antara hemat dan pelit. Karena itu adalah dua kata yang serupa tapi tak sama artinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu lebih sering ngedengar orang ngegunain kata pelit untuk ngatain orang yang misalkan ketika dia diajak nonton dia nggak mau dibilang pelit, terus misalkan dia diajak sokongan beli baju dia nggak mau dibilang pelit. Jadi jarang orang itu ngata-ngatain orang lain itu hemat, bahkan mungkin diri kita sendiri pun yang terkadang ada yang ngata-ngatain kita pelit. Nah jadi supaya kita nggak ambigu dengan arti kata hemat dan pelit, makanya di sini aku coba kasih perbedaannya ya, karena memang hemat dan pelit itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Tapi kadang di dalam kehidupan sehari-hari tuh orang berpikirnya orang hemat ya orang pelit belum ya udah nggak hemat kayak gitu. Jadi nggak ada baiknya gitu ketika orang hemat, karena orang nggak ngerti artinya gimana. Sebelum masuk ke perbedaannya, aku bakal jelaskan dulu apa sih pengertian hemat dan pelit. Dari pengertian aja ini udah jelas sangat membedakan dua hal ini. Jadi kalau untuk hemat itu artinya adalah orang yang sangat cermat dan hati-hati, ataupun bisa dibilang bijaksana dalam menggunakan uangnya. Pokoknya kalau orang hemat itu orangnya yang sangat benar-benar teliti dalam menggunakan uangnya. Sedangkan si pelit adalah orang yang sama sekali tidak mau mengeluarkan uangnya kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi sangat jauh ya bedanya. Jadi beda banget tuh orang yang hati-hati dengan orang yang tidak mau sama sekali. Jadi kalau si hati-hati ini dia ya pasti bakal ada mau ngeluarin uangnya jika menurutnya ini oke nih gitu. Tapi kalau si pelit dia tidak akan mau mengeluarkan uangnya jika dia terpaksa atau dipaksa gitu. Nah dari pengertiannya aja ini teman-teman udah pasti udah mulai ngeh kan, oh bisa nih ngebedain antara si hemat dan pelit. Udah mulai kelihatan nih tanda-tanda perbedaannya antara si hemat dan pelit. Nah jadi sekarang aku bakal masuk ke perbedaannya supaya semakin jelas nih membedakan antara sifat orang hemat dan sifat orang pelit. Untuk perbedaan yang pertama itu dari faktor gaya hidup. Kalau untuk orang hemat itu masih mau mengeluarkan uangnya untuk berbelanja kebutuhannya, bukan keinginannya. Nah ini hampir sama nih dengan video aku yang sebelumnya yang aku ngebahas tentang kita harus bisa ngebedain antara yang kita butuhkan dan yang kita inginkan supaya kita menjadi orang yang hemat. Nah ini saya hemat ini punya karakter seperti itu. Makanya kadang aku sering bilang penting banget setiap bulan kita bikin wishlist, catatan apa aja yang kita mau beli, dan baru kita masukkan kategori nih ini masuk kebutuhan atau keinginan. Sama juga ketika belanja bulanan itu wajib dicatat supaya nggak over. Nah sedangkan si pelit itu sama sekali tidak mau mengeluarkan uangnya bahkan untuk memenuhi kebutuhannya aja. Jadi jangankan untuk keinginan, untuk kebutuhan aja dia tidak mau memenuhi, dan dia bakal bisa memenuhi atau mengeluarkan keuangannya jika memang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, kembali sama dengan pengertiannya itu. Dan juga orang pelit itu cenderung lebih menyukai yang gratisan. Kalau orang hemat masih lebih menyukai diskonan, sedangkan orang pelit lebih menyukai yang gratisan. Karena dia tidak mau mengeluarkan uang sama sekali untuk kebutuhannya pun. Lanjut untuk poin yang kedua yang membedakannya adalah ketika berbisnis. Jadi ketika kita memulai bisnis, si hemat itu dia masih mau mengeluarkan uangnya untuk modal usahanya, tapi uangnya dengan nilai yang secukupnya. Dia bakal catat dulu nih modalnya berapa aja, kira-kira kalau modal segini masih bisa nggak jalan dulu usahaku, yang penting aku buka dulu dengan modal yang sedikit yang aku punya, baru nanti setelah usahanya berjalan jika ada keuntungan maka dia akan menambah modal usahanya lagi supaya usahanya semakin berkembang dan membesar. Sedangkan si pelit
Si pelit itu lebih memilih untuk membuka usaha dengan modal sekecil-kecilnya dan mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan kualitas yang dihasilkan dari usahanya, tanpa mempertimbangkan, misalkan dia jual barang, tanpa mempertimbangkan kualitas barang yang dijualnya kepada konsumen. Yang penting dia dengan modal kecil banget tapi untungnya besar. Jadi istilahnya kayak tamak atau serakah gitu ya kalau si pelit ini. Jadi benar-benar kalau orang pelit ini kayaknya jatuhnya jadi kayak jahat banget ya. Untuk poin yang ketiga yang membedakannya adalah dampak sifat mereka ke orang lain. Kenapa bisa berdampak? Ya karena kita kalau punya perilaku ini pasti ada orang lain yang merasakan dampaknya, orang di sekitarnya atau orang yang dia temui pasti akan terkena dampaknya atau merasakan dampaknya juga. Jika si hemat, dia tidak akan pernah merugikan orang lain. Karena apa? Karena orang hemat ini dia itu teliti dalam menggunakan uang. Jadi dia masih mau nih kalau misalkan diajak kemana-mana dia masih mau keluar uang, tapi dengan catatan dia pikir ini masih oke nih, masih masuk akal, nggak yang aneh-aneh kayak gitu, dia masih mau keluarin uangnya. Jadi kalau orang hemat udah pasti dipastikan itu dia tidak akan merugikan orang lain. Tapi sedangkan kalau si pelit adalah orang yang akan merugikan orang lain karena ia cenderung memaksakan keinginannya terhadap orang lain karena dia punya sifat yang sangat menahan uangnya. Jadi dia sangat punya keinginan uangnya itu akan tetap utuh. Perbedaan yang keempat adalah dalam hal ketika membeli barang. Kalau orang hemat itu lebih mempertimbangkan kualitasnya. Jadi kalau si hemat ini masih mungkin dia bakal bisa beli barang mahal jika memang uangnya ada dan kualitasnya memang bagus. Karena dia berpikirnya lebih baik dia beli satu kali barang yang bagus walaupun mahal tapi bisa awet lama daripada dia beli barang murah tapi jangka waktu pemakaiannya hanya sebentar saja. Nah, sedangkan untuk orang pelit itu lebih mempertimbangkan harga dibandingkan kualitas. Jadi dia bakal memilih barang dengan harga semurah-murahnya tanpa mempertimbangkan kualitas, sehingga jadinya malah barang itu jauh lebih cepat rusak dan kalau dihitung-hitung sebenarnya tanpa dia sadari jatuhnya dia menjadi boros. Beda dengan si hemat, dia berhemat nih. Contoh misalkan si hemat beli dengan mempertimbangkan kualitas. Dalam satu kali harga barang 100.000 dia cukup beli dalam 1 tahun itu cuma 1 kali. Sedangkan si pelit contoh misalkan dia beli barang harganya 50.000 nih, udah lebih hemat 50% daripada si hemat beli. Tapi dalam 1 tahun dia harus ganti barang itu sebanyak 4 kali. Jatuhnya dia keluar uang 200.000 tanpa dia sadari walaupun keluarnya sedikit-sedikit. Jadinya malah jauh lebih boros sebenarnya. Makanya kita ketika membeli barang, kita pertimbangkan juga kualitasnya, bukan cuma harganya yang kita cari. Tapi kalau memang ada barang dengan harga murah kualitasnya bagus nggak masalah. Tapi jika tidak, nggak masalah beli barang yang mahal tapi dengan kualitas yang bagus. Bukan cuma beli barang mahal untuk gaya-gayaan aja atau untuk gengsi, itu juga salah ya. Lanjut untuk poin yang kelima yaitu dari tujuan menabung. Kalau orang hemat itu menabung untuk investasi yang menguntungkan dirinya. Sedangkan orang pelit dia hanya senang mengumpulkan uangnya, memperbanyak uangnya di rekening atau ditabungkan tanpa punya tujuan apa-apa. Jadi dia cuma senang aja lihat uangnya banyak tapi nggak punya tujuan nih uangnya buat apa, uangnya bakal diapain, itu enggak. Contoh tujuan menabung orang hemat, misalkan nih teman-teman atau ada temennya yang dia pengen punya handphone baru karena handphone yang lama ini udah hang-hang, udah sering rusak, udah sering mati-mati. Jadi dia menabung untuk membeli handphone baru supaya bisa menggantikan handphonenya yang lama. Nah sedangkan kalau si pelit dia nggak ada tujuan apa-apa, pokoknya ya simpan aja uangnya, tahan aja uangnya pokoknya semaksimal mungkin. Kalau perlu ketika dia dapat uang 1 juta gajinya 1 juta semua ditabung, biaya hidup nanti bodo amat, dia cari gratisan juga bisa, minta sana sini juga bisa dengan beralasan atau pakai alibi dengan belas kasihan orang lain. Jadi dia mengeluarkan keluh kesahnya. Dan untuk poin yang keenam atau poin terakhir dari perbedaannya ini adalah dari sisi kedermawanan. Kalau orang hemat dia masih mau menyumbangkan uangnya untuk donasi atau sumbangan yang jelas tujuannya untuk apa dan untuk siapa dengan nilai secukupnya atau sesuai dengan kemampuannya. Nah, jika si pelit
Ini mungkin nggak semua orang pelit begini ya, tapi pada umumnya orang pelit itu cenderung menolak ketika ada yang mengajak berdonasi atau meminta sumbangan. Dia akan menolak dengan berbagai macam alasan supaya uangnya tidak keluar untuk donasi tersebut. Nah, jadi ini tadi 6 perbedaan antara orang hemat dan pelit. Jadi teman-teman, aku yakin udah pasti tahu nih, sudah jelas banget ya perbedaannya antara si hemat dan si pelit. Jadi kalau orang hemat itu adalah sifat yang masih baik, yang tidak merugikan orang lain. Sedangkan si pelit ini sifat yang sangat merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika kalian Islam, di dalam agama Islam pun sangat dilarang untuk menjadi pelit. Itu adalah agama yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Semoga sudah bisa membuat teman-teman semakin jelas supaya nggak salah lagi ngata-ngatain orang hemat menjadi orang pelit. Semoga video ini bisa ngebantu dan punya manfaat untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih untuk supportnya semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video lainnya ya. Bye-bye.